guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Tiara Medita Sari, salah satu mahasiswi di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Stata, kemudian pengolahan data di aplikasi Stata, dan bagaimana menguji data tersebut menjadi untuk kita mengetahui hasilnya. Oke, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa sih struktur-struktur yang ada di aplikasi Stata. Yang pertama itu ada name, ada label, kemudian ada tipe, ada format, dan ada value label. Nah, kalau untuk name itu menggunakan abjad, tidak ada spasinya. Kemudian kalau untuk labelnya itu merupakan penjelasan dari variabel namanya. Kemudian untuk tipenya, nah untuk tipenya ini ada dua. Yang pertama ada numerik, itu berbentuk angka, misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada string. Nah, string ini berbentuk abjad seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada format. Nah, untuk formatnya ini untuk numerik bisa diformat dengan jumlah digitnya, kemudian desimal atau tanggalnya. Nah, untuk string itu berupa format total karakternya di setiap katanya, seperti itu. Kemudian untuk value label itu hanya untuk jenis data kategori, misalnya jenis kelamin. Misalnya nih 0 itu jenis kelamin laki-laki, terus 1 itu jenis kelamin perempuan misalnya. Itu. Nah, sebelum kita mengolah data di aplikasi Stata, teman-teman sudah harus mendownload, menginstal aplikasi Stata di laptop teman-teman. Ini bisa teman-teman unduh di Play Store ataupun di link yang nanti di link yang teman-teman bisa dapatkan di web. Nah, kemudian untuk untuk memasukkan data di aplikasi Stata, tentunya teman-teman juga harus punya datanya nih, data apa yang akan diolah. Nah, di sini saya memiliki data, ada data panel, kemudian data cross section, dan data time series. Nah, untuk data panel ini saya menggunakan data panel, data cross section, kemudian data time series itu saya gunakan data fiktif ya teman-teman, gitu. Kemudian untuk data panelnya ini ada jenis perusahaan, kemudian variabelnya Y, X1, X2, terus cross section itu ada produksi baju di toko A sampai J, ini ya, bisa kita lihat bersama produksi baju. Kemudian untuk X1 nya ada bahan dan waktu, itu X2. Nah, untuk data time series nya itu ada penjualan baju di daerah A pada tahun 2000 sampai 2009. Ini juga
sama variabelnya, itu Y nya itu baju, kemudian X1 X2 nya bahan dan waktu. Nah, untuk itu kita buka dulu ya aplikasi Statanya. Nah, tampilannya akan seperti ini di layar laptop teman-teman nanti. Nah, aplikasi Stata ini aplikasi yang digunakan untuk mengolah data statistik teman-teman. Gitu. Kemudian gimana sih cara memasukkan data kita ke dalam ke dalam aplikasi Stata? Nah, yang pertama itu kalian bisa ini pilih yang data editor. Tinggal teman-teman klik data editornya, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian masukkan data yang teman-teman miliki nih, yang mau teman-teman uji. Misalnya di sini saya pakai data time series. Nah, di sini kita copy aja dari tahun ke waktu sampai habis ya. Kemudian di copy, lalu tinggal dipastekan aja ke dalam ini jendela tadi data editor. Paste. Kemudian teman-teman kan ada muncul ini nih. Nah, ini teman-teman pilih yang kedua, treat first row as variable names. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian setelah ini teman-teman pilih variabelnya nih yang bagian tahun. Kemudian pilih bagian format, dan ada titik 3 nih di sebelah sininya ya. Kemudian pilih annual. Nah, kenapa annual? Karena kita menggunakan maaf sebentar ya teman-teman. Ayo ngecasnya bentar. Nah, kenapa annual? Karena kita menggunakan data tahunan ya. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal oke, klik. Sudah. Selanjutnya itu kita kembali ke layar yang ini ya kan. Lalu kita pilih statistik, kemudian time series, setup and utilities, dan ini. Nah, untuk time variabelnya kita memilih tahun ya. Lalu pilih yearly, dan ini kosongkan, jangan usah. Lalu kita oke kan. Sip. Kemudian kita pilih statistik lagi, kemudian pilih tes, lalu teman-teman pilih ini root test, augmented root test. Dan untuk variabelnya kita pilih X1. Nah, karena X1 saya ini berupa bukan tulisan X1 melainkan itu bahan, jadi kita pilih bahan. Lalu di bagian optionnya itu kita pilih include, kita centang dua-duanya, lalu kita oke kan. Sip. Ini akan muncul data outputnya seperti ini. Sini juga bisa terlihat kalau misalnya bahan itu memiliki koefisiennya negatif 0,69, kemudian standar errornya 0,44. Nah, seperti ini.
Kemudian kita klik clear di bagian komen di bawah sini ya, clear lalu enter kan, skip. Oke, kemudian kita klik file lalu impor, lalu cari ya di file. Ini saya sudah menyimpan file saya, ini data time series saya. Jadi teman-teman sebelum itu juga harus simpan di file tersendiri ya untuk datanya. Kemudian open, nah sudah ada muncul. Kemudian teman-teman pilih, klik impornya, import first row as variable names, lalu pilih oke, sip. Kemudian klik ketik di bawahnya itu regress bahan waktu. Oke. Kemudian enter. Oke. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini mengenai bahan. Nah, untuk koefisiennya itu 1,26269841. Kemudian untuk standar errornya ada 0,1339102 ya. Kemudian kita klik di bagian komen lagi itu regress bahan waktu koma beta, kemudian klik enter. Ini sudah muncul hasil outputnya dari data yang kita masukkan tadi. Nah, ini sudah tertera. Untuk waktunya ini 1,269841 sama seperti yang tadi. Kemudian untuk betanya ini terlihat bahwa hasilnya 0,9582814. Oke, bisa teman-teman lihat juga ya di layar. Kemudian kita klik lagi nih di komennya itu SKTest. bahan dan waktu. Bahan waktu, kemudian enter. Oke, akan muncul hasilnya juga seperti ini. Kemudian
kita kemudian pilih, oh ya baik, kemudian kita ingin menguji data time series ini menjadi ke dalam uji for normalitas. Caranya ialah klik Bentar. Kemudian pilih graphics, distributional graphs, lalu pilih normal quantity plot. Nah, ini untuk menggambarkan. Kemudian variabelnya kita pilih x1 ya, bahan, lalu oke kan. Nah, kita akan menunggu gambarnya. Oke, nah ini. Nah, jadi dari gambar ini terlihat bahwa data time series ini inverse normal. Itu datanya itu normal. Soalnya dia masih berada, titik-titik ini masih berada di sekitar garis panjang ini. Garis ini. Jadi ini masih dikatakan normal. Kemudian kita tadi kan sudah bahan ya. Nah, kita akan coba lagi di ini. Jadi bahan, sekarang waktu. Oke kan. Nah, untuk waktunya juga ini datanya masih bersifat normal, inverse normal. Seperti itu. Kemudian kemudian kita akan menguji uji multico. Caranya tekan, kita ketik di komen x stat head test, kemudian enter. Nah, oke. Maka dapat C kuadratnya sebesar 0,18 dan probabilitasnya itu lebih besar dari C kuadrat, yaitu sebesar 0,6750. Heteroskidasitasnya. Lalu kita akan kita coba lihat datanya. Oke. Ini dia data yang kita gunakan tadi. Kemudian kalau teman-teman misalnya takut datanya hilang nih, nah teman-teman bisa kok menggunakan
do drive, do file maksud saya. Nah, ini teman-teman bisa copy. Ya, teman-teman blok semua, kemudian kopikan, lalu pilih ke sini, pindahkan ke sini, paste. Nah, ini lalu teman-teman bisa simpan kalau misalnya takut hilang. Bisa saya simpan dulu ya. Comment. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ini kan karena belum selesai kan. Nah, jadi bisa kalian simpan jika langkah-langkahnya sudah selesai seperti itu. Ini hanya sekedar mencontohkan saja. Oke, lanjut. Kemudian kita akan ketik start head test, kemudian save, enter. Oke, kemudian kita clear. Nah, sebelum itu kita sudah dapat nih view-nya, waktunya 1.000, kemudian 1 per view-nya 1,000 sekian. Kemudian kita clear, lalu setelah itu kita akan masukkan data panel. Caranya sama seperti yang tadi, kita akan copy data di sini. Nah, kita akan copy, lalu kita sini pastekan, paste. Oke. Nah, kenapa dia merah? Karena itu tadi dia berbentuk string atau abjad gitu. Lalu kita akan pergi ke comment, dan kita akan ketik Jen tahun spasi sama dengan CS OBS, mohon maaf OBS. Oke. Kemudian setelah itu kita akan ketik lagi, mohon maaf, karena kita udah ketik tadi, maka kita pergi ke sini, lalu ketik tahun, format, klik 3, kita pilih yang annual, yearly, lalu years, kita oke. Nah, muncul ya tahunnya. Kemudian setelah itu kita akan ketik di sini Jen CS sama dengan titik. Oke. Lalu kita akan lalu di sini ada tampilan bahwa ini banyak titik ya, karena tadi kita pilih yang titik. Lalu kita ketik lagi di sini replace CS sama dengan 1 if perusahaan sama dengannya 2 kali, jadi nama perusahaan kita Mangga, terus spasi ya, double Mangga, lalu enter.
maka akan muncul di sini akan muncul di sini itu angka 1 di bagian mangga. Dan kita akan lanjutkan sampai datanya data ini berubah menjadi angka CS nya. Sama, kita copy sini, replace 2 if mangga ya, jeruk oke. Kemudian replace lagi 3 nanas, replace lagi apel. Oke. Nah, baik, kita lihat di sini bagian CS nya sudah terisi angka. Setelah itu kita akan pilih statistik, long panel, setup, declare, pilih OBS CS, kemudian ini time-nya diklik, lalu tahun yearly. Oke. Kemudian statistik lagi, ini ya ini di bagian independennya kita Y, kemudian independent variable-nya X1. Kemudian oke. Nah, muncul hasilnya. Di sini terlihat bahwa koefisien X1 itu sebesar 0,624173. Kemudian untuk standar errornya itu 0,3898561. Nah, kemudian di sini juga terdapat OBS per grupnya. Ini ada 5, maksimalnya ada 5, minimalnya 5. Kemudian ada YC kuadrat, ini sebesar 2,56. Kemudian untuk probabilitasnya itu lebih besar dari C kuadrat, yaitu sebesar 0,1094. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Caranya ialah kita akan tulis for di komen cor y x1 x2 enter. Nah, ini terlihat ya. Kemudian FIV enter. Nah, merah. Kemudian reg y x1 x2 enter. Nah, terlihat bahwa koefisien X1 itu sebesar 0,75465, kemudian untuk X2 nya itu ada minus 0,6010226,
dan standar errornya untuk X1 sebesar 0,45 03667 dan untuk X2 nya itu standar errornya 0,98 12374. Nah, untuk koefisien internalnya itu sebesar 1,704841 untuk variabel X1. Kemudian untuk konstantanya itu 4438638. Kemudian kita akan menguji heterodastisitas dengan cara ketik tes enter. Ekstrak Y X1 X2 enter. Nah, ini muncul bahwa X1 memiliki koefisiennya 0,75467465. Kemudian untuk X2 nya sebesar minus 0,610226 dan memiliki standar errornya untuk konstanta itu sebesar 122,7136. Untuk standar error X2 dan X1 itu kalau X2 0,981234, untuk X1 nya 0,750367. Nah, memiliki juga untuk memiliki juga koefisien interval. Untuk X1 1,6763752, untuk X2 nya 1,322167 dan untuk konstantanya 425479. Nah, jadi untuk sigma U ini 0 koefisiennya, bisa teman-teman lihat di layar. Nah, untuk histori kita sekarang ini, teman-teman bisa copy supaya tidak hilang di do file seperti tadi, lalu pastekan. Nah, ini bisa kalian simpan supaya tidak hilang. Kemudian save as, komen main 2 misalnya. Oke, siap. Oke, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin sedikit terpeleset. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini juga saya masih belajar, jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya baiklah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan teman-teman.